Hai, Assalamualaikum. Hari ini aku insya Allah mau bahas 5 tanaman yang nyesel aku beli. Ini aku punya beberapa tanaman yang mati gitu, tapi aku tetap ingin beli gitu. Cuma ini tanaman yang memang habis aku beli, terus mungkin aku nggak suka cara tumbuhnya, terus nggak ngerti cara rawatnya, pokoknya gitu ya, yang aku ngerasa susah banget hidup bareng sama dia, ya gitulah intinya ya. Oke, tanaman yang pertama adalah Jewel Orchid. Ini tanaman yang cantik banget, to be honest, ini cantik banget tanamannya. Teman-teman bisa lihat range-nya, kayak urat-uratnya itu kayak glow in the dark, dan dia bener-bener cakep banget lah daunnya. Dan ada banyak jenisnya, tanamannya juga mini, tapi ada juga yang versi nggak mininya. Dan dia itu sangat slow grower, slownya tuh parah. Kayak kalau misalnya teman-teman ngerasa Monstera Peru itu lama banget tumbuhnya, maka jangan tanya dengan Jewel Orchid, dia lebih lama nungguin daunnya ya kan. Dan nggak tahu, aku kayaknya udah melakukan berbagai cara. Aku taruh ke moss, aku taruh ke tempat yang teduh, aku taruh spektrum moss, aku taruh tempat yang sangat humid, tapi tetap it didn't work sampai pada fase dimana aku kayak udah pasrah, ya udah terserah, mau hidup alhamdulillah, nggak hidup. Cuma terakhir kalau nggak salah itu nggak keangkut pas pindahan atau gimana gitu, aku juga lupa. Tapi ya kalau teman-teman mau beli tanaman ini, aku sebenarnya recommended banget karena daunnya bener-bener indah, cantik, seriusan daunnya tuh cantik banget. Cuma aku saranin sebelum beli, pelajari dulu cara rawatnya supaya bisa dapat gambaran, supaya bisa persiapan seperti apa sih cara ngerawatnya, karena dia bukan tanaman yang gampang menurut aku, tapi tanaman yang bagus dan cantik banget. Tapi tolong ini videonya jangan dianggap kebencian sama tanaman ya. Ini bukan kebencian sama tanaman, tapi aku sebenarnya suka banget sama tanaman ini. Cuma aku ngerasa kayak nggak jodoh sama tanamannya, atau kayak bukan cara rawat yang aku bisa, atau ya nggak jodoh aja lah intinya ya. Lanjut ke tanaman nomor 2 adalah Amydrium medium. Baik yang silver sama yang blue aku baik yang silver maupun yang hijau aku punya dua-duanya. Dan bukan tanaman yang nggak cantik, dia cantik banget. Cuma kenapa aku nyesel belinya adalah karena buat aku susah banget untuk dapet dia versi belah. Tapi pada saat itu tuh kan sebenarnya aku nggak sadar ya kalau tanamanku ini berpenyakit, kena thrips. Aku ngerasa itu seluruh tamanku tuh kena virus, jadi memang tumbuhnya tuh nggak optimal, daunnya tuh nggak bisa besar. Pada saat itu bukannya dia tanaman yang susah, tapi karena waktu itu tanamannya sedang kena hama, jadi sulit buat dia tumbuh optimal. Kayak kalau teman-teman tahu ya, ini tuh dulu tumbuhnya jelek banget. Lihat, daunnya tuh kecil-kecil, sekalinya ada kadang hitam. Terus ketika aku tahu dia kena thrips, aku basmi thrips-nya, daunnya langsung sebesar gini. Dari daun terakhirnya yang cuma segini, langsung dia gede banget. Kelihatan kan tanaman itu sengsara banget kalau misalnya kena hama. Jadi aku ngerasa kayaknya Amydrium medium ini memang seperti itu. Tapi sebenarnya nggak hanya dari sisi dia sangat susah membelah ya. Karena kan sebenarnya kita kejar dari Amydrium medium ini adalah bentuk mature-nya. Bentuk mature-nya tuh cakep banget loh. Oh, keren banget. Daunnya tuh bisa ngalahin Monstera menurut aku. Dia juga punya fenestrasi, dia juga bisa punya split. Keren, tanaman yang keren banget. Cuma ya itu, dia memang kayak nggak kokoh. Terus dia punya periol yang lumayan panjang tapi nggak kokoh. Jadi aku ngerasa ya itu sih sebenarnya dua aja. Yang pertama dia susah belah, yang kedua aku kurang terlalu suka cara tumbuhnya. Dan dia nggak kuat simat ya, ternyata dia nggak kuat simat. Dia suka tempat yang sangat teduh, cenderung teduh banget gitu. Dia bakal
kayak lemes gitu kalau misalnya dia kena cahaya. Tapi sebenarnya overall dia tanaman yang cakep banget, dan aku lihat orang-orang nggak ada masalah bikin dia gampang belah. Jadi mungkin memang pada saat itu tanaman aku sakit aja gitu. Tapi ya kalau misalnya ditanya aku mau beli lagi atau enggak, kayaknya enggak, karena ya kayak nggak jodoh aja sih. Oke, tanaman berikutnya adalah lithops atau kaktus batu. Aku nggak tahu teman-teman familiar atau enggak sama tanaman ini, tapi tanaman ini tuh cukup bikin aku shock karena dia tuh kayak baru nyampe 1 hari besoknya mati. Memang terkenal sih ini tanaman yang sangat susah banget dirawat gitu kan. Dan aku juga salah waktu itu belinya waktu musim hujan. Jadi kalau teman-teman mau beli sukulen atau mau beli kaktus, tanaman yang sejenis itu aku sarankan belilah di musim panas, jangan di musim hujan, karena susah kan, karena kita punya tendensi kalau tanaman baru nyampe, apalagi belinya online gitu, kita punya tendensi nyiram. Nah, lithops ini nggak bisa kayak gitu, dia nggak bisa overwater sedikit pun. Tapi overall dia tanaman yang sangat cantik, dia bener-bener ngingetin kita sama tanaman koral yang ada di laut sana, bener-bener cantik. Bentuknya juga lucu, dan dia bisa kayak membelah, terus dia kayak gigi, warnanya juga lucu, bentuknya lucu. Nggak ada yang salah sama tanaman ini. Yang salah itu sebenarnya cuma ya akunya aja nggak bisa rawat, dan dia tuh kayak bertahan sama aku tuh kayak cuma nggak sampai seminggu, mungkin 3 hari. Dan sebenarnya kalau misalnya kita beli sukulen atau beli kaktus itu yang jenis itulah, menurut aku mending beli lokal, jangan beli online. Kenapa aku saranin beli lokal? Karena dia udah adaptasi banget ya. Aku kalau beli string of heart itu, beli yang di sini itu dia udah adaptasi banget sama panasnya sini, hujannya sini, jadi bener-bener nggak ada masalah. Tapi teman-teman aku yang beli string of heart online pasti kebanyakan bermasalah deh, karena ya gitu, dia nggak ada mungkin dia termasuk tanaman yang sulit adaptasi ya, tapi sekalinya adaptasi dia kayak thrive banget gitu, tumbuhnya kayak bagus banget gitu. Jadi ya aku saranin kalau tanaman yang sejenis itu belilah lokal, kecuali teman-teman memang sudah expert banget ngerawat tanaman. Nggak ada masalah sih kalau udah jago itu ya, mau beli online mau beli offline nggak ada masalah sih. Kalau teman-teman suka tanaman unik, aku saranin banget beli tanaman ini karena memang dia lucu. Tapi iya, dia termasuk slow grower, tapi ternyata setelah aku lihat-lihat, aku pribadi pun bukan tipe yang, kadang kita pingin tanaman kita tumbuh cepet gitu kan, tapi ada beberapa tanaman yang aku nikmatin ketika dia slow grower gitu. Nah, mungkin ini lithops ini salah satu tanaman yang bisa dinikmati slow grower ya, karena dia betul-betul kayak batu, kayak hiasan. Jadi kita nggak ngerasa apa ya, kalau tanaman lain kan kelihatan kayak makhluk hidup, tapi dia tuh nggak, benar-benar kayak batu, kayak hiasan lucu aja. Kayaknya kalau orang nggak tahu tanaman ngeliat itu nggak akan nyangka kalau itu tanaman, paling orang ngiranya batu hias. Next, tanaman keempat yang aku nyesel belinya adalah caladium. Aku pernah beli caladium lumayan banyak gitu kan. Aku suka warnanya, aku suka pattern di daunnya, everything, semuanya aku suka sebenarnya. Yang aku nggak suka cuma cara tumbuhnya, dan aku ngerasa dia itu optimal banget tumbuhnya kalau misalnya di tanah. Jadi kalau misalnya teman-teman bukan kayak aku nih yang nanam di pot, yang punya lahan, go ahead with caladium, karena dia kayak bakal bagus banget kalau di tanah, terus bakal bagus banget kalau dia punya cahaya yang optimal di atas 60% lah, karena dia termasuk yang tahan simat dan suka lembab, kondisi yang agak sulit dicapai ya, karena dia senang banget simat tapi dia pengen tanahnya cenderung lembab. Bayangkan aja itu gimana cara bikin racikannya ya, otomatis metannya harus yang tetap lembab, terus simatnya juga harus dapet. Yang aku nggak suka ya cuma itu cara tumbuhnya aja, dan menurut aku dia nggak cocok banget di pot. Dia nggak bisa kayak disangkarin gitu, kayak dikekang gitu, nggak bisa. Dia nggak bagus tumbuhnya menurut aku, meskipun aku punya di situ yang lumayan makmur, cuma aku tetap ngerasa dia bakal bagus banget kalau ditanam langsung ke tanah.
Dan aku juga nggak suka kadang pola tumbuhnya adalah mati satu tumbuh 1000. Meskipun punyaku ini dia tiba-tiba jadi agak lain, dia nggak mati satu tumbuh 1000, dia lebih ke tumbuh kecil-kecil rame gitu. Nggak tahu apa yang salah, padahal dia dapat simat yang maksimal. Aku sisa 2 doang kaladium yang masih bertahan, itu pun aku nggak sadar mereka masih hidup. Ternyata umbinya tuh ada tinggal gitu, terus mereka itulah yang tumbuh. Next, tanaman selanjutnya yang aku nyesel beli adalah oxalis. Oxalis ini tanaman yang cantik banget ya, kayak kupu-kupu. Bahkan suamiku aja suka sama oxalis ini, padahal dia bukan tipe yang suka-suka banget sama tanaman, tapi dia ngerasa itu tanaman memang unik. Dia kalau digoyangin gitu punya cara terbang yang unik seperti kupu-kupu, persis seperti kupu-kupu, dan dia punya kayak gothic vibes. Di pinggir-pinggirnya itu bisa ada kayak ungu yang lebih gelap. Aku lupa di pinggir apa di tengahnya, lupa. Pokoknya benar-benar tanaman yang cakep banget. Yang aku nggak suka adalah cara tumbuhnya dan bentuk batangnya dan keringkihannya. Dan dia punya fase dorman, jadi nggak usah kaget kalau tiba-tiba punya oxalis kok kayak mati total gitu. No, itu dia, kalau dia tetap ada umbinya, suatu hari dia bakal tumbuh lagi. Jangan langsung dibuang umbinya, tapi dia memang punya pola seperti itu. Dia ada fasenya akan mati dan dorman lama, jadi bukan kayak kayak kalau kita rawat philodendron kan dia kayak bisa tumbuh terus. Nah itu enggak, dia ada proses hidupnya tersendiri, ada metamorfosisnya tersendiri yang aku ngerasa aku nggak cocok dengan pola tumbuh tanaman yang seperti itu. Jadi ya aku dengan berat hati mengatakan nggak terlalu suka dengan, bukan nggak terlalu suka sih, nyesel beli oxalis triangularis. Tapi kalau teman-teman suka cara tumbuhnya, ini benar-benar tanaman yang unik dan lucu banget untuk dipelihara. Banyak sih orang yang sukses banget ngerawatnya dan jadi rimbun banget saya. Sebenarnya itu aja yang bisa aku share dari 5 jenis tanaman yang aku nyesel belinya. Kalau teman-teman ada pernah nyesel nggak beli tanaman, kayak misalnya ketika nggak pernah lihat, sebenarnya cuma lihat di foto cakep, tapi ketika nyampe ada yang nggak sesuai mungkin dari cara tumbuhnya atau bentuk daunnya, tolong share di kolom komentar supaya aku bisa ikut menikmati cerita teman-teman juga. Oke? Itu aja yang bisa aku share. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong, aku juga masih belajar. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.